Terpujilah Bapa Yahweh, Bapa dahsyat, Bapa ajaib, Bapa hebat, Bapa luar biasa. Kami bersyukur anugerah-Mu dahsyat. Terima kasih sesudah kami memuji memuliakan akan nama kudus-Mu. Saatnya Engkau mau mengajar kami lewat pengajaran. Urapi mempelai-Mu ini Tuhan, urapi mempelai-Mu ini Tuhan. Biarlah apa yang Engkau nyatakan itu yang daripada-Mu. Urapi juga semua jemaat-Mu, urapi semua telinga yang mendengar, urapi semua hati kami. Roh Kudus yang melawat kami semua, sehingga lewat pengajaran daftar-Mu kami semua diberkati. Roh Kudus saja berdaulat. Apapun pekerjaan setan yang coba-coba mencuri benih kebenaran yang akan ditaburkan, yang coba-coba mencuri konsentrasi kami, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus, urapi kami semua, urapi mempelai-Mu ini Tuhan. Belada-bada-bada syik ya Allah, kena ya Allah, bada-bada-bada syik ya Allah, kena terima kasih Roh Kudus. Kami sambut isi hati, urapi kami semua. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Nah ini kursi-kursi di depan ini masih banyak yang kosong. Coba yang bagian belakang sana, mari yang paling belakang sana, terlalu jauh dari jangkauan. Di sini masih banyak yang kosong. Bagian kiri juga ada yang kosong, bagian kanan juga. Kalau tidak keberatan, yang penting di sini tetap ada sukacita. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan kembali menyampaikan firman Tuhan. Apa yang saya sampaikan kemarin, meskipun kemarin sudah ada yang dengar, karena kemarin juga beberapa jemaat sudah ibadah. Tapi bukan karena masalah saya pikir jemaat semua tidak ikut live, tidak. Tapi ini memang Tuhan sudah bicara dari saya kepada saya sejak hari Selasa malam. Jadi selama ini saudara, kadang sekali saudara temukan sejak kita ibadah di sini, hari Sabtu saya melayani, kemudian hari Minggu saya melayani juga. Kan kadang baru kali ini, dan saya percaya ini adalah waktunya. Sebab kalau mungkin dia sudah pending, nanti ulang lagi mungkin sudah lain. Tapi karena memang Tuhan pesan malam itu, jadi saya harus sampaikan. Pada intinya Tuhan katakan kepada saya, semua jemaat harus diajarkan, semua jemaat harus mendengar. Ketika kemarin sepertinya saya pikir, bahan khotbah saya di buku ini tinggal saya pilih. Maksudnya suka-suka saya mau sampaikan yang mana. Tapi saudara, tidak, saya tidak bisa melawan apa yang menjadi kedaulatan Tuhan. Saya sepertinya mau berusaha alihkan. Tapi saudara, ternyata begitu malam saya diteguhkan. Datanglah sebelum saya masuk ke pengajaran yang kemarin saya sampaikan. Datanglah kedua suami istri. Saya tidak tahu kalau berjemsing so ada di Manado. Saya tahu adanya di Siau karena sudah cukup lama juga. Mulai dari datang dari sana kemari itu, saya tidak lagi baku-baku itu dengan Ibu Kristina. Cuma saya ingat waktu itu hari Minggu sesudah kami sampai di sini dari kampung hari Sabtu. Hari Minggu saya dengar suara Tuhan dari Ibu Ana, suruh turun doa puasa. Saya ingat, dan saya waktu itu yang pimpin penyembahan, saya artikan kalau Tuhan suruh bikin, saya punya prinsip dan duduk begitu. Mau suruh doa puasa, doa malam, mau suruh kegiatan apa saja, yang penting itu Tuhan yang suruh, saya langsung bikin. Ternyata begitu pulang dari sini, saya langsung dapat, cuma kali itu saya dapat messenger dari Ibu Kristina masuk di messenger saya. Dia bilang, Ibu, saya mau kasih tahu pernyataan Tuhan untuk Ibu. Sebenarnya sebelum Ibu ke kampung sudah ada pernyataan Tuhan, tapi karena saya pikir kasihan Ibu Lydia lagi senang-senang pesta keluarga kan,
Jadi dia bilang nanti kalau ibu sudah minta maaf bawa saja karena saya sementara melakukan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Jadi ini saya tidak butuh sekarang. Nanti kalau saya lewat. Jadi Ibu Kristina bilang, ibu, Tuhan suruh ibu puasa Daniel. Saya tidak mengerti. Saya pikir saya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan apa-apa. Tapi saya punya prinsip dari dulu, saya tunduk saja. Jadi cuma kali itu mulai itu saya jalani, saya puasa, saudara. Terus dari situ sudah tidak ada kontak lagi. Jadi tiba-tiba tadi malam ini menjadi alasan kenapa saya harus bawa ulang. Artinya saya diteguhkan lewat pernyataan. Kemarin Tuhan bicara kepada saya hari Selasa, untuk semua jemaat saya sampaikan. Kemudian tadi malam begitu saya dengar shalom, saya pikir pemuda yang datang ibadah. Jadi saya bilang, masuk, saya di kamar, masuk, Nara masih mandi. Ini kan tidak nyambung, belum tahu siapa yang datang. Saya cuma tunggu pikir pemuda. Tiba-tiba saya keluar, aduh Pak James sama ibu. Mereka langsung jabat tangan dengan saya. Ini Pak James ada orangnya. Dia langsung jabat tangan saya dengan puji Tuhan ibu. Pembukaan rahasia firman begitu luar biasa. Kemudian dia saksikan tadi malam, ibu kami ikut live streaming. Yang kami lihat yang berdiri berkata itu sudah bukan ibu lagi, tapi sudah Tuhan Yesus. Kalau penglihatan, bicara penglihatan, begitu banyak orang dapat penglihatan. Tapi pengalaman yang lain yang mereka alami, saudara, mereka katakan bahwa begitu ibu berkata yang kami dengar, selain yang kami lihat bukan ibu lagi yang kami dengar. Mungkin baru kali ini ya Pak James pengalaman yang berbeda. Mereka selalu ikuti live streaming kami sejak ibadah dari rumah-rumah. Selalu mereka cuma dapat penglihatan, di saya berkhotbah, suami berkhotbah. Tapi untuk kali ini mereka dapat pengalaman yang berbeda. Dia kata, ibu, begitu ibu melayani yang kami lihat bukan ibu lagi. Kemudian ibu punya suara. Ada waktu-waktu kami dengar suara ibu yang berbicara. Tapi di waktu-waktu jadi bergantian, yang kami dengar sudah suara laki-laki dan itu adalah suara Tuhan. Dan jadi mereka bukan cuma melihat, tapi mereka mendengar. Jadi saya diteguhkan, saya pikir Tuhan, kalau memang ini dari Tuhan, kemudian jemaat lain tidak dengar, saya yang tertanggung. Artinya saya butuh pernyataan. Tuh selain Tuhan bicara kepada saya waktu malam itu, ternyata Tuhan teguhkan lewat kedatangan kedua mempelai ini. Jadi yang mereka dengar bukan lagi suara saya, tapi sudah suara laki-laki. Berarti itu kan pengalaman dari yang lain daripada yang lain. Jadi puji Tuhan saya mengalir saja. Amin. Yang penting saya sudah sampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Oke, yang Tuhan bukakan bagi saya beberapa waktu yang lalu sesuai dengan pengalaman yang saya sudah nyatakan kemarin, khotbah kemarin itu tidak pernah terjadi yang seperti itu dalam diri saya. Tapi nanti sebentar saya ceritakan, tapi kita masuk dulu dalam pembacaan Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama. Jujur seperti yang saya katakan kemarin, saya kalau khotbah Wahyu saudara bisa cek selama saya berkhotbah, kadang sekali bukan masalah saya takut kepada manusia, saya takut kalau saya salah terangkan, saya takut kepada Tuhan. Tapi karena memang ini yang Tuhan perintahkan, ya saya mengalir saja. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang keempat, satu ayat saja kita baca ayat yang pertama. Wahyu 4, semuanya kita semua berdiri. Wahyu 4, tapi satu ayat kita akan belajar beberapa poin hari ini. Lalu yang mungkin mic-nya diganti saja, kayaknya di baterai so. Ya. Oke, ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Wahyu 4 ayat yang pertama, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan ada suara yang dahulu yang telah aku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Silakan duduk. Sebelum saya masuk ke poin-poin, saudara sudah tahu ceritanya, tapi saya ulangi lagi. Wahyu yang diberikan kepada Yohanes ini ketika Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Tapi wahyu pertama dan kedua, ketiga itu dia masih ada di Pulau Patmos. Tuhan bicara menegur jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. 7 sidang, saudara sudah mengerti.
Tapi masuk Wahyu 4 ayat pertama yang kita baca ini roh dari Yohanes itu sudah dibawa ke surga. Saudara akan selidiki ketika saudara baca secara mendetail kita Wahyu ini, Tuhan perlihatkan dia tentang segala sesuatu. Makanya dia katakan begini, mari datang. Mari kan berarti diajak. Aku akan memperlihatkan kepadamu hal-hal yang terjadi sesudah ini. Berarti sesudah Yohanes, sesudah waktunya dia, sesudah ini, sesudah, berarti bukan nanti sekarang. Jadi saudara, ketika Tuhan perlihatkan kepada Yohanes banyak hal, tapi yang Tuhan ingatkan saya bahwa hari ini, yang pertama yang Tuhan perlihatkan kepada Yohanes yaitu 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan bokor murka Tuhan. Jadi dalam kitab Wahyu jumlahnya 21 murka Tuhan yang harus ditumpahkan, yang harus terjadi di atas muka bumi. Nah saudara, sebelum saya lanjut, saya kasih satu alasan lagi. Tadi saya lupa, saya kasih 2 alasan kenapa saya harus ini. Kenapa satu alasan lagi? Ada satu keluarga yang saya tidak kenal mereka. Hari ini mereka sementara menyaksikan dan mereka mengikuti khotbah ini. Mereka rindu mendengarkan pengajaran tentang ini. Ini alasannya. Jadi bukan jemaat kita, keluarga itu pun saya tidak kenal. Tapi karena saya dapat informasi itu, saya harus menyampaikannya. Jadi saudara, itu 3 alasan. Jadi kita mulai dari sangkakala yang pertama. Meterai yang pertama yang dibukakan. Sebenarnya sebelum meterai ini dibukakan, Yohanes sempat menangis kalau saudara baca pasal 4 selanjutnya. Karena Tuhan kasih dia di surga itu ada meterai yang tidak bisa dibuka sehingga dia menangis. Tapi Tuhan bilang jangan menangis. Ada singa dari suku Yehuda yang akan membuka karena dia sudah menang. Siapakah dia? Dia adalah Yesua yang membuka semua rahasia. Jadi Wahyu itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Contoh 7 sidang itu kan berarti sudah terjadi di Asia Kecil. Sementara jadi dan yang akan terjadi lagi. Intinya selama bumi belum berakhir, penggenapan firman ini akan terus terjadi. Sekarang kita masuk mulai dari sangkakala yang pertama. Meterai yang pertama, Matius 2 pasal, yaitu di dalam pasal yang ke-6. Saya mau kita baca bersama-sama supaya kita mengerti. Kita pelan-pelan saja. Ayat pertama dan ayat yang ke-2. Kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara, Wahyu 6 meterai yang pertama adalah kekuatan kuda putih. Kuda ini bukan pengertian kuda secara jasmani, saudara. Kuda ini bicara tentang kekuatan dunia. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Gembala khotbah beberapa waktu lalu, kuda putih yang ada di Wahyu 6 dengan kuda putih yang ada di Wahyu 19 itu beda. Kalau kekuatan yang ada di Wahyu 6 ini kekuatan dunia. Tapi kalau kuda putih di Wahyu 19 dikatakan dia itu memiliki banyak mahkota, berkilau-kilauan, itu pribadi Yesua. Nah saudara, tapi yang perlu kita simak di sini saudara, kuda putih ini saudara, kita sudah baca, dia diberikan kekuatan dan betul-betul dia mengalami kemenangan. Dan saya mau katakan untuk ayat ini sementara digenapi. Amin saudara. Kelihatannya kekuatan dunia itu seolah-olah mengalami kemenangan. Kelihatannya putih, kelihatannya kudus. Bukankah kebenaran dengan ketidakbenaran itu perbedaannya cuma seperti sehelai benang? Jadi kalau kita tidak peka, kita tidak akan tahu apakah ini kekuatan dari Tuhan ataukah ini kekuatan dari manusia. Karena firman Tuhan juga katakan iblis menyamar sebagai malaikat terang. Makanya yang kita perlu adalah terus berwaspada. Kekuatan dunia akan tampil dengan berbagai macam cara, seolah-olah itu benar, seolah-olah memberikan pertolongan, seolah-olah memberikan jalan keluar, seolah-olah memberikan yang terbaik, karena dikatakan kuda putih.
Makanya kalau kita ada Roh Kudus, pasti kita bisa bedakan. Jangankan bilang kekuatan-kekuatan ini, orang saja yang dekat dengan kita, ketika dia bicara kita dengan kita tulus atau tidak, munafik atau tidak, kalau kita ada Roh Kudus pasti kita tahu. Jadi betapa penting melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Amin, saudara. Jadi kita harus tahu baca situasi keadaan. Jangan sampai saudara yang datang kepada kita bukan lagi daripada Tuhan, tapi karena kita kelihatan dapat lihat orang bilang seolah-olah itu putih, seolah-olah itu benar, seolah-olah itu menopang, seolah-olah itu sangat membantu, sehingga saudara kita tidak peka lagi. Kita harus berhati-hati. Amin, saudara. Saya lanjut supaya tidak lama di sini. Coba ayat 3 dan ayat yang keempat kita baca. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Bukankah ini pun dari sejak dulu sudah terjadi? Amin. Jangankan bilang berlaku seluruh dunia, jangankan bilang berlaku satu negara, dalam rumah tangga pun kadang-kadang kuda ini, kekuatan ini merajalela. Bukankah lain-kali suami istri bentrok, orang tua anak bentrok, terjadi peperangan? Ini bukan cuma perang antar negara, saudara. Dia bekerja sejak dari komunitas yang kecil, bisa dalam keluarga, bisa dalam komunitas kita secara bersama, bisa di dalam sesama masyarakat, bisa dalam satu komunitas bangsa, bahkan bisa dalam seluruh dunia. Kalau dia sudah ambil damai sejahtera, orang pasti saling membunuh. Bukankah pengalaman dalam rumah-rumah tangga itu banyak kali ada? Iya toh? Itu pekerjaannya dari kuda ini. Jadi saudara, tanpa saya jelaskan pun saudara pasti mengerti. Jadi ini pun so jadi, sementara jadi akan jadi. Sekarang kita maju ayat yang kelima dan ayat yang keenam, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah tempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Masa kesukaran, masa kelaparan, ini pun saya ingat Pak Gembala juga pernah khotbahkan. Kelaparan yang terjadi di berbagai tempat, banyak orang mati akibat kelaparan, akibat kesusahan. Secupak gandum sedinar, saudara, mungkin di tempat ini kita belum terasa, tapi sementara menuju ke situ. Tapi ingat, tahukah saudara, di tempat lain sudah banyak yang merasakan secupak gandum sedinar. Sudah berulang-ulang kali dikhotbahkan, sedinar itu adalah upah kerja sehari. Coba saudara bayangkan, kerja 1 hari cuma bisa berbelanja secupak gandum. Makanya saya contohkan kemarin, kalau keluarga kayak Pak Yudi aman-aman saja. Tapi kalau keluarga Abraham yang dalam rumah 7-8 orang, akan terjadi dampak itu terasa sekali, yang namanya secupak gandum sedinar harganya. Dan memang kenyataan kita lihat sekarang, jangan heran kalau semuanya serba naik, semuanya serba naik. Harga-harga barang saudara sekarang, jangan saudara harap dia turun lagi, tidak saudara. Saudara masuk ke toko belanja tahun kemarin, tahun ini pasti dia sudah naik. Saudara datang lagi tahun depan, pasti dia naik. Dan memang dia akan menuju ke namanya secupak gandum sedinar harganya. Saudara bisa bayangkan kalau suasana atau situasi itu tiba, betapa betul-betul iman kita ini ditantang. Amin. Masa kesukaran sudah di depan mata, saudara. Jangan kita bilang-bilang tunggu, belum, bukan saudara. Karena mungkin seperti yang saya katakan tadi, di tempat ini mungkin kita belum terlalu terasa, atau bisa saja karena kita dalam Tuhan, makanya kita tidak terlalu terasa. Tapi di tempat lain sudah membuktikan kan, waktu masa corona itu, di mana-mana orang teriak tidak dengan alasan lain selain daripada soal makan minum.
Masalah bantuan jadi kacau di mana-mana. Terdengar saudara di mana-mana. Bahkan ada yang bunuh diri cuma perkara kelaparan. Jadi Tuhan mau lewat firman Tuhan ini, mari persiapkan diri kita. Amin. Puji Tuhan, kita lanjut. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sama-sama 2-3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang buas dan yang ada di bumi. Saudara, hijau kuning saudara sudah tahu. Firman Tuhan bilang kekuatan kuda, kekuatan yang lambangnya hijau kuning ini, di sini dia katakan seperempat dari bumi. Kemarin kan saya sudah sentil, kenapa di Indonesia tidak terjadi hal itu? Tapi karena Tuhan bilang cuma seperempat. Hijau kuning saya harap saudara mengerti lambang dari apa itu saudara. Waktu itu terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini kan dia bilang tuh saudara, bernama maut, dan memang kematian waktu itu terjadi di mana-mana. Nyawa orang tidak berharga. Saya sempat lihat videonya saudara. Dan memang waktu itu tidak terjadi seluruh dunia, tapi seluruh dunia gempar dengan kerja mereka, betul? Karena saudara, di berbagai negara tidak semua, seperti yang dikatakan sepertiga, mereka mulai merajalela. Saya ingat waktu itu sempat dari kepolisian juga yang ada di Manado ini sempat berjaga-jaga karena isunya mereka akan masuk ke kota Manado. Bahkan menurut mereka waktu itu pintunya melalui daerah Sanyar. Itu kan kekuatan mereka. Potong orang punya leher ini maut. Mereka tidak rasa kasihan. Orang ibu hamil di belah perutnya dikasih keluar anak dan dalam kandungan, mereka tidak ada rasa kasihan karena mereka punya kekuatan itu, saudara. Dan itu adalah bagian daripada penggelapan. Puji Tuhan. Sampai di situ kemudian kita lanjut. Ayat yang ke-10, 9 sampai ayat yang ke-11 kita baca 2-3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan selai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi sehingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Saudara, para penginjil, para pendeta, hamba-hamba Tuhan, para mempelai yang mati syahid dalam pelayanan itu bagian dari meterai yang dibuka. Amin. Karena itu bagian dari meterai yang dibuka. Bisa saja orang protes, masa menginjil kok mati konyol. Tidak, karena memang itu bagian dari firman. Bahkan ketika mereka berseru, Tuhan, kapan Tuhan membalas terumpet darah kepada mereka yang diam di bumi? Tuhan bilang bersabar sebentar waktu, masih ada lagi yang akan tertambah di bilangan penghuni. Berarti saudara, jangan pikir penganiayaan bagi hamba Tuhan berakhir sampai di sini. Sebelum dunia belum berakhir, di Manado kita menginjil aman, tapi di tempat lain orang menginjil nyawa taruhan. Itu bagian dari meterai yang dibuka. Nah, untuk selanjutnya nanti saudara baca di rumah saja sampai kepada meterai yang ke-6 ini, di pasal yang ke-6 itu peristiwa yang belum terjadi. Itu akan menuju ke sana. Tapi saudara baca di rumah, saudara akan mengerti. Saya tidak akan jelaskan karena masih panjang. Kita masuk saja pada meterai yang ke-7 supaya kita tahu apa isi dari meterai yang ke-7. Kita maju 2 pasal, pasal yang ke-8, meterai yang ke-7. Kita baca ayat pertama dan ayat
ayat yang kedua. Wahyu 8 ayat pertama dan ayat yang kedua. 2, 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Lanjut dari pembacaan ini, ternyata isi dari 7 meterai itu adalah 7 sangkakala. Nah, 7 sangkakala, makanya saya bilang tadi kan, yang Tuhan perlihatkan kepada Yohanes, 7 meterai, 7 sangkakala, bahkan 7 bokor murka Tuhan. Bicara 7 sangkakala, bunyi sangkakala, bukankah pernah 1 atau 2 tahun lalu kan kita dengar berita sangkakala berbunyi ada di negara-negara tertentu. Itu malaikat yang tiup, saudara. Jangan bilang tunggu nanti. Memang ketika saya baca 7 sangkakala ini, memang sudah ada yang digenapi, saudara. Mari kita mulai dengan yang namanya ke-7 sangkakala ini. Mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tetap Wahyu 8 ayat ke-6 dan ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama 2, 3. Dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Saudara, ini pun peristiwa yang sudah terjadi. Kenapa tidak dikatakan satu dunia tapi cuma sepertiga? Bukankah selama ini kita dengar, kita lihat kebakaran terjadi di mana-mana? Itu bagian dari sangkakala ini yang ditiup, saudara. Mungkin pemicunya, karena mungkin orang lepas api di hutan, kepanasan, para cuaca panas yang panjang. Tapi saudara, Tuhan itu punya cara kerja bukan seperti kita. Bukan kita mau tunggu ayat ini, ini nanti api turun dari langit dan kebakaran. Bukan, saudara. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini bagian daripada apa yang sudah Tuhan nyatakan. Dikatakan tadi kan sepertiga terjadi kebakaran, pohon-pohon terbakar, tempat-tempat. Kenapa tidak semua? Karena kalau sudah semua berarti dunia berakhir, neraka. Tapi kenapa cuma sepertiga? Jadi kalau selama ini kita dengar kebakaran, itu bagian dari sangkakala yang ditiup, saudara. Kemudian kita lanjut. Haleluya. Pasal yang ke-8, masih pasal 8, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama 2, 3. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Ini pun jangan saudara tunggu nanti laut jadi darah seperti kata-kata dalam ini. Tapi coba saudara simak baik-baik, seperti saya kembali lagi tadi. Tuhan bilang ke Yohanes terjadi sesudah ini. Coba saudara pikir, sejak zaman Yohanes sampai sekarang sudah berapa banyak kematian di laut, saudara? Sudah berapa banyak kapal yang tenggelam, saudara? Jadi bukan menunggu nanti, wahyu ini bukan nanti saudara tunggu nanti, dia nanti terjadi semua ketika mungkin 1 minggu Tuhan semua datang, atau 1 tahun itu Tuhan datang baru semua ini terjadi. Tidak, saudara. Kita salah kalau kita berpikir semuanya nanti. Karena memang jelas dia bilang tadi terjadi sesudah ini. Dia tidak bilang nanti ribuan tahun yang akan datang atau sudah dekat Tuhan datang, tapi dia bilang terjadi sesudah ini. Makanya saya bilang wahyu itu ada yang sudah jadi, ada yang sementara jadi, dan akan terus terjadi. Kita lanjut di pada pasal yang ke-8 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Baca bersama-sama Wahyu 8 ayat 10 sampai 11, 2, 3. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala
menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absinthus, dan sepertiga dari semua air menjadi Absinthus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Saudara, untuk sangkakala yang ini, saudara, bisa jadi secara nyata, tapi saudara bisa juga jadi secara roh. Dia bilang ketika sangkakala itu, saudara, ditiup sepertiga. Kenapa selalu sepertiga, tidak seluruh? Air sungai-sungai jadi pahit. Bukankah saudara, air kalau kita artikan secara rohani itu bicara tentang pengajaran firman. Saudara, kalau lihat satu dunia ini, sepertiga ataupun bisa saja kebanyakan pengajaran-pengajaran seperti air yang pahit. Tidak lagi terjadi pengajaran yang murni, sehingga dia berkata menyebabkan kematian. Banyak orang kelihatan hidup padahal rohaninya mati akibat daripada sangkakala ini, saudara. Jadi saudara jangan heran kalau saudara ke tempat-tempat ibadah, kemudian saudara ada yang diajarkan, oh cukup kasih karunia, yang tidak perlu bikin ini, yang tidak perlu bikin itu, sekali selamat tetap selamat. Jangan heran, karena ini memang bagian dari sangkakala ini. Air jadi pahit, pengajaran mendatangkan racun. Saudara jangan heran, di mana-mana saudara akan temukan cuma adanya teologi kemakmuran, selalu cuma janjikan berkat-berkat. Kelihatannya hidup tapi ujung-ujungnya mati. Kenapa mati? Karena dosa tidak pernah diberitahukan, kesalahan-kesalahan tidak pernah diajarkan bagaimana supaya hindari itu. Tidak pernah, saudara. Tapi kenapa tidak semua? Karena memang, saudara, kalau semua seluruh dunia mengalami air yang pahit, hanya ada satu yang masuk surga, orang. Semua pasti neraka. Makanya dia bilang cuma sepertiga, selalu sepertiga. Dan saya percaya kita di sini bukan air yang pahit. Amin. Di sini adalah pengajaran yang membawa pada kehidupan. Karena dosa-dosa, salah-salah, benar ya benar. Artinya air yang menjadi pahit itu pengajaran yang kompromi dengan dosa, yang tidak mempersiapkan jemaatnya untuk mengalami keselamatan. Cuma sebatas berkat-berkat di bumi, itu saja, saudara. Tapi saudara, kalau memang ini bagian yang harus diartikan secara lahiriah, itu pun Tuhan bisa buat. Saya belum cari tahu berita apakah di tengah-tengah dunia ini ada pernah terjadi di suatu daerah atau di satu tempat air sungainya menjadi pahit. Saya belum cari tahu sih, belum semua. Tapi saudara, kalaupun itu ada, itu bagian dari sangkakala yang ditiup. Amin, saudara. Saya lanjut, kemudian mari kita baca di ayat yang ke-12. Ya, ayat yang ke-12, 23. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan berpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Ini pun saudara sadar sudah digenapi dan sementara digenapi. Bukankah selama ini seringkali kita lihat dan saksikan gerhana bulan, gerhana matahari? Kenapa kalau kita lihat, oh nanti mau terjadi, sudah diumumkan ada gerhana matahari, tapi cuma di tempat tertentu. Tidak satu dunia serentak mengalami gerhana matahari, atau tidak satu dunia serentak mengalami gerhana bulan. Karena di sini juga dikatakan sepertiga. Jadi tidak satu dunia serta merta jadi gelap semua. Tidak, saudara, baca baik-baik ayat-ayat firman ini. Jadi saudara, sekali lagi jangan tunggu nanti. Banyak yang sudah sementara digenapi. Puji Tuhan. Saya lanjut. Kita baca mulai dari Wahyu, maju satu pasal, Wahyu 9. Ini sangkakala yang kelima. Tadi kan keempat, sekarang sangkakala yang kelima, Wahyu 9 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi.
dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Tuhan di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Untuk yang satu ini sementara menuju ke sana. Ketika saudara baca, ketika sangkakala ini ditiup, ada belalang-belalang yang keluar. Jangan saudara yang ada di pikiranmu, oh belalang-belalang binatang, kalajengking binatang. Bukan, ini adalah kekuatan dunia yang ketika kuasa otoritas itu diberikan kepada mereka, ketika zamannya mereka berkuasa, firman Tuhan katakan mereka akan menyiksa manusia yang tidak ada meterai Tuhan. Amin. Saya percaya kita yang ada di tempat ini sesudah dibaptis kita sudah punya meterai Bapak Yahweh. Meterai itu tidak kelihatan secara nyata, tapi ketika kita jadi anak Bapak Yahweh, secara roh kita ini sudah termeterai. Dan saudara dikatakan siksaan itu seperti kalajengking menyiksa manusia, 5 bulan maut akan lari. Sekarang kalau orang tembak mati tanpa mati, betul tidak? Orang penggal kepala sekarang mati, tapi ketika masa itu tiba sangkakala 5 digenapi, firman Tuhan katakan maut lari. Saya bisa katakan tangan mungkin terpisah dengan badan, kepala Anda mungkin ada di Bitung, tangan Anda mungkin ada di Kota Mobagu. Orang cari kematian ayat ini, tapi maut itu lari. Saudara bisa bayangkan betapa siksanya saudara. Jadi jangan main-main, pastikan dirimu ada meterai Bapak Yahweh. Amin. Haleluya. Sakit gigi saja orang bercerita di sini sudah mampu, rasa-rasa mau balik fulungku, apalagi kau maut lari. Saudara, persiapkan dirimu dan diriku. Saya tidak tahu, saudara pun tidak tahu kapan waktu ini tiba, tapi yang pasti yang namanya firman Tuhan pasti digenapi. Kalau meterai tadi sangkakala tadi digenapi, satu digenapi, semua pasti digenapi, bukan cuma salah satunya. Persiapkan hidup kita. Saya pun yang berkhotbah mempersiapkan diri. Puji Tuhan. Kita lanjut. Haleluya. Wahyu 9 ayat 13 sampai 21. Ayat 13 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Ini sangkakala ke-6. Lalu malaikat yang ke-6, ya minta tolong Pak Yudi dibacakan pakai mic supaya kedengaran. Silakan, tapi semua bisa baca. Haleluya. Silakan. Wahyu 9 ayat 13. Iya. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya. Iya. Dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Elohim, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Iya, terus. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Iya. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju sirah, merah api dan biru dan kuning, belerang warnanya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang.
oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya, sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular, mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan kanan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu, kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Saudara, Ini pun saya katakan, sementara menuju ke sana. Penyiksaan ini pun sementara menuju ke sana. Saya tidak akan lambat di situ, saudara. Nanti kalau saudara cari tahu mengerti betul, saudara baca ulang di rumah. Saya lanjut, saudara. Wahyu pasal yang ke-11. Ini sangkakala yang ke-7. Wahyu 11 ayat 15 sampai ayat 19. Mari kita buka sekali lagi. Wahyu 11 ayat 15 sampai 19. Ini sangkakala yang ke-7. Kita baca 2, 3. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara nyaring di sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Elohim ditata, mereka tersungkur dan menyembah Elohim sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Elohim yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa yang telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Elohim yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ini pun saudara sementara menuju ke sana. Kalau saya menjelaskan ayat per ayat, saudara, tidak cukup waktu. Tapi yang pasti sekali lagi, kegemparan demi kegemparan, bumi yang kita diami ini sementara dipersiapkan untuk mengalami yang namanya kehancuran. Jadi saya pesan sebagai mempelai kepada jemaat, taruh di hati dan pikiran kita bahwa bumi yang kita diami ini cuma sementara, tidak kekal. Supaya kita fokusnya ke yang kekal, bukan yang di bumi ini. Haleluya. Sekarang kita masuk pada yang namanya cawan. Haleluya. Karena sudah sampai di meterai sangkakala yang ke-7. Sekarang bagian dari 7 cawan. Kita maju pada Wahyu pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Wahyu 15. Kita baca dulu Wahyu 15 ayat Wahyu 16. Ini ke-7 malapetaka. Ada kaitan dengan Wahyu 15, tapi kita baca dulu Wahyu yang ke ayat, karena sebelum 16 kita baca 15 saja dulu. 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Ini tentang 7 malaikat dengan 7 cawan murka. Ini bagian yang akhir tentang 7 cawan. Ayat 5 sampai 8, 2, 3. Kemudian daripada itu, aku melihat orang membuka bait suci, kemah kesaksian di sorga, dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lengan yang putih bersih dan berkilau-kilauan, dan dadanya berlingkar ikat pinggang dari emas, dan satu dari keempat makhluk itu
surga. Dia bilang seorang pun tidak bisa masuk ke bait suci sebelum 7 sangkakala ini berakhir. Jadi jangan saudara pikir murka ada 21 ini barang so di surga. Bukan saudara. Kalau seandainya 7 malapetaka, 7 sangkakala, pokoknya 21 murka ini terjadi orang so di surga, tidak berlaku yang namanya Wahyu 12. Wahyu 12 kan dia bilang perempuan itu dilarikan ke padang gurun karena diburu oleh naga. Naga itu apa? Naga itu bukan ular. Naga itu pekerjaan setan, saudara. Jadi kalau kita berpikir, oh barang aman karena barang so di surga, tidak. Firman ini sangat jelas. Itu ada, tapi kenapa kita tetap aman? Tidak perlu takut seperti yang saya katakan tadi. Karena bukankah lagu firman yang sudah kita nyanyikan tadi, walau 1000 reba di sisi kiri, 10.000 reba di sisi kanan, orang benar hanya menonton. Perempuan itu dilarikan ke padang gurun, dia dipelihara dari naga dan kekuatan dunia. Ketika pun dia harus merajalela, ayat ini jelas. Tidak ada yang masuk ke bait suci sebelum berakhir 7 cawan murka ini. Kita masuk pada cawan yang pertama. Maju 1 pasal. Wahyu 16 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Judulnya di atas, ke-7 malah petaka. 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Elohim itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ternyata sangkakala yang pertama ketika ditumpahkan, saudara, malah petaka, bukan sangkakala. Ketika cawan murka pertama ditumpahkan, timbul bisul-bisul jahat kepada orang yang memakai tanda dari binatang itu, saudara. Mundur Wahyu 13, binatang di sini bukan binatang, tapi Wahyu 13 katakan binatang itu adalah seorang manusia. Makanya dalam kitab Wahyu kan dia bilang, naga itu memberikan kekuatan kepada binatang yang keluar dari dalam laut, dari dalam bumi. Jangan saudara pikir naga benaran, jangan saudara pikir binatang yang nanti mau keluar dari dalam laut. Ini bicara kekuatan-kekuatan orang-orang yang di muka bumi, tapi yang ditunggangi oleh setan, saudara. Makanya kan banyak kali kita sering dengar khotbah, ada waktunya antikris merajalela. So itu dia tuh binatang-binatang, saudara. Bukan arti secara lahiriah. Dan firman Tuhan katakan ketika cawan yang pertama ditumpahkan, timbul bisul jahat. Ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Mungkin saya agak lama di sini, tapi inti dari khotbah saya dari kemarin sampai hari ini, karena saya punya pengalaman hari Selasa malam itu, saudara. Karena kemarin tidak semua hadir, hari ini saya perlu ceritakan alasannya, saudara. Saya seperti saya katakan, saya takut khotbah kitab Wahyu. Karena kalau Tuhan tidak bukakan, saya salah, saya yang dituntut. Saya cerita ulang seperti kemarin. Hari Selasa malam biasa saya kalau khotbah itu, saudara, sudah dari kalau saya jadwalnya hari Minggu atau hari Sabat kemarin, sudah dari Senin lalu kita sudah berusaha cari tiap harinya nggak pernah dapat. Nanti besoknya khotbah, baru hari ini Tuhan kasih turun, jadi lancarnya hari itu. Tapi baru kali ini selama saya berkhotbah, masih hari Selasa Tuhan sudah turunkan. Tuhan turunkan juga, saya mau katakan saya tidak sementara baca firman. Dan saudara, waktu itu saudara, kami berempat mesbah doa dalam kamar doa. Tiba-tiba anak saya Narwastu dengan suami, orang mau aku ajak keluar. Tapi saudara, saya bilang saya lelah, saya mau tidur. Kemudian anak Fritz bilang, mau ikut, kita mau pelatihan gitar. Jadi Fritz di lantai atas, saya di kamar lantai bawah sendiri, suami dan anak lagi keluar.
Ini saya mau tidur, saudara. Saya bukan mau baca firman, bukan sementara berdoa, bukan mau cari-cari mengerti. Saya tidak mengerti ayat-ayat ini kalau Tuhan tidak bukakan. Tapi ketika saya mau tidur, bukannya saya jadi tidur, tapi seperti yang saya katakan tadi, di kamar itu sepertinya ada dua orang dengan saya. Saya terus dikasih mengerti, kemudian saya diingatkan ayat ini. Saya diingatkan tentang tanda ini. Kemudian saya dikasih mengerti. Nanti saya dikasih mengerti, baru saya dituntun ambil Alkitab, baru saya baca. Jadi malam itu, saudara, saya dikasih mengerti, kemudian ketika saya baca, itu tuntunan dari Roh Kudus, suruh baca ulang. Jadi saya malam itu jujur berjam-jam saya buka, tapi bukan saya selidiki, bukan saya cari tahu. Itu yang Tuhan taruh, kemudian suruh saya buka. Ketika saya buka, Tuhan kasih mengerti kepada saya begini. Ketika cawan itu ditumpahkan, orang yang memakai tanda itu akan kena bisul jahat. Kemudian Tuhan tuntun saya mundur ke Wahyu pasal yang ke-14. Ini mengenai tanda itu. Coba mari kita baca. Wahyu pasal yang ke-14. Kita baca ayat 9, 10 dan 11. Wahyu 14 ayat 9, 10 dan 11. 2, 3. Dan seorang malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan empatnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Elohim yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik di atas selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara, malam itu saya diberikan kepada Tuhan seperti dituntun seperti ini. Baca ulang. Tuhan kasih mengerti saya di situ cuma bilang tanda binatang itu pada tangan dan atau pada dahi. Tuhan bicara kepada saya, tidak ada penjelasan secara khusus atau kriteria dari tanda ini. Yang paling pertama Tuhan bicara kepada saya malam hari itu, Tuhan cuma bilang tanda dari binatang itu, tidak bilang apa namanya. Itu poin pertama. Saya catat supaya tidak lupa, saudara. Saudara, yang ada sekali lagi cuma tanda pada tangan, tidak dijelaskan apa namanya tanda itu. Poin pertama, tidak dijelaskan dia punya nama apa. Yang kedua, tidak dijelaskan bentuk dari tanda itu. Ini semua yang Roh Kudus bicara pada saya malam itu. Tidak dijelaskan bentuk dari tanda itu, panjang, pendek, tipis, tebal, tidak. Itu poin yang kedua. Dan saudara, sebelum saya lanjut, bukankah selama ini jujur, saudara, saya dan saudara kebanyakan orang pikir karena selalu diajarkan soal chip yang dipasang di sini, jadi yang ada orang berpikiran kan itu. Betul tidak? Jujur, iya kan? Karena selalu yang disampaikan chip yang dipasang di tangan. Tapi ketika Tuhan kasih mengerti, Tuhan bilang kepada saya, yang ada cuma menerima tanda pada tangan, tidak dibilang apa namanya. Kalau orang selama ini kan, turun tahu, dia ke nama itu chip, kemudian dia berbentuk itu seperti lebih kecil dari beras, kemudian ditaruh di bagian sini. Padahal Tuhan tidak bilang itu semua. Tuhan tidak bilang ciri-ciri dari tanda itu. Jadi Tuhan tidak bilang apa namanya. Tuhan juga tidak bilang bentuknya tipis atau tebal, panjang atau pendek. Bagian yang ketiga, Tuhan juga tidak bilang apakah itu di bagian tangan dipasang ujung jari, atau di siku, atau di punggung,
Kalau berbicara tangan berarti dari sini sampai ke ujung jari. Sama ini kan kita cuma berasumsi, oh kalau ketika makanya kan saya termasuk salah besar. Karena kenapa saya akui saya salah besar? Dari dulu saya kalau terangkan penglihatan atau saya sempat sentil di khotbah, saya selalu bilang ke jemaat, nanti tibanya waktunya, ketika ada waktu itu tiba, orang harus baru bisa keluar. Saya selalu kan terangkan begitu. Padahal saya malam itu Tuhan ingatkan saya salah. Karena Tuhan tidak pernah jelaskan dia pasangnya di ujung jari atau di siku atau di punggung. Yang ada Tuhan membaca ulang-ulang. Cuma ada tanda pada tangan dan pada dahi. Kemudian Tuhan jelaskan lagi berikut. Itu tanpa tanda itu tidak saudara bentuknya benda padat. Apakah dia itu benda cair? Apakah itu dia kental seperti susu? Apakah sudah pokoknya tidak ada kriteria yang Tuhan nyatakan. Jadi kalau kita cuma tunggu yang seperti kayak beras itu, Tuhan bilang ke saya tidak ada kriteria yang Tuhan sampaikan. Kriteria dari tanda itu tidak ada. Yang ada di ayat saya sudah selidiki sampai wahyu terakhir, cuma ada tanda pada tangan dan pada dahi. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah bilang dia bernama apa, dia berbentuk panjang pendek tebal tipis, ataukah cuma seperti kertas. Tuhan juga tidak bilang dia itu benda padat atau benda cair. Tuhan tidak kasih kriteria seperti itu. Dan Tuhan jelaskan kepada saya, itu haknya binatang itu. Saudara mengerti? Ketika dia diberikan saudara kekuatan itu waktunya dia bekerja, itu haknya dia. Jadi Tuhan terangkan kepada saya itu haknya dia itu. Terserah. Ketika dia punya kekuatan, dia mau bikin berapa macam nama, terserah dia. Dia mau bikin itu tanda itu 1000 model pun terserah dia. Karena itu hak kedaulatannya dia, saudara. Jadi jangan kita yang berasumsi. Jadi Tuhan terangkan kepada saya, bisa saja dia adakan penipuan. Di tempat-tempat lain dia berikan tanda yang berbeda. Di tempat kita dia berikan tanda yang berbeda. Karena Tuhan tidak pernah bilang namanya apa, bentuknya cuma satu. Kalau Tuhan bilang dalam firman bentuknya cuma satu macam, berarti kita tunggu. Kalau itu bentuk itu dipaksakan dipasang seluruh dunia, berarti so itu. Tapi tidak ada kriteria seperti itu. Yang adanya apa, saudara? Sekali lagi saya ingatkan ulang. Tuhan tidak pernah bilang namanya. Tuhan tidak pernah bilang bentuknya panjang pendek. Tuhan tidak pernah bilang benda padat atau cair. Tuhan tidak pernah bilang pasang di ujung jari, di siku atau di bagian punggung atau di mana. Yang Tuhan cuma bilang di tangan dan di dahi. Kriteria Tuhan tidak sampaikan. Tapi saudara, apa yang Tuhan sampaikan, ini yang perlu saudara dan saya belajar. Power daripada kekuatan itu yang Tuhan sampaikan. Sekali lagi, ciri-ciri tidak disampaikan. Tapi power dari binatang itu, kita mundur Wahyu 13. Wahyu 13, kita baca ayat yang ke-16, ayat yang ke-17, dan ayat yang ke-18. Kita baca Wahyu 13, ayat ke-16, 17, 18. 2-3. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666.
Nah, sekali lagi, binatang itu adalah seorang manusia, jadi bukan binatang benaran. Powernya saja yang Tuhan kasih tahu. Malam itu Tuhan terangkan, baca ulang pada ayat ini saya sudah tahu sekali. Tapi Tuhan kasih mengerti lebih dalam lagi ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Tuhan kasih mengerti kepada saya. Tuhan yang mengerti baik-baik. Tuhan tidak tulis di situ membeli makanan atau minuman, tidak. Yang Tuhan taruh di situ membeli dan menjual. Tuhan bawa saya mengerti transaksi jual beli itu terjadi di berbagai macam bidang dan banyak hal. Betul? Bukan cuma soal beli makan, beli minum. Selalu selama ini saya kasih kuat jemaat. Pokoknya kalau nanti terus sudah bisa beli, sudah bisa berjual, karena sudah pakai itu tanda itu dia. Tenang saja, Tuhan pasti pelihara. Ternyata Tuhan kasih mengerti kepada saya, Tuhan tidak bilang beli makanan, beli minuman, tapi yang namanya transaksi jual beli. Tuhan kasih mengerti terus kepada saya. Setelah Tuhan berikan pengertian kepada saya sekarang kalau saya bisa tanya kepada saudara, di mana-mana saja terjadi transaksi jual beli. Hal-hal ringan. Jangankan bilang jual beli barang, jual beli jasa di pelajaran kan ada toh. Hari-hari orang kalau naik angkot itu kan jasa yang ditawarkan, itu kan dijual. Ketika kita bayar di situ terjadi transaksi jual beli. Tuhan bilang coba pikir baik-baik. Bukankah ketika orang buka usaha, bukankah di situ pun terjadi transaksi jual beli? Bahkan terjadi transaksi jual beli di mana-mana. Di rumah sakit juga ada transaksi jual beli. Transaksi jual beli di sana apa? Obat-obat. Betul tidak? Terjadi di sana, orang jual obat, beli obat. Kita bepergian kemana-mana tetap terjadi transaksi jual beli. Orang mau bayar tiket, orang mau beli tiket, orang jual tiket. Saya bisa katakan Tuhan kasih mengerti kepada saya, terdapat transaksi jual beli di sini dalam segala bidang. Jadi jangan pernah taruh di kita punya pikiran bahwa cuma soal makan dan minum kita salah. Karena Tuhan tidak pernah bilang seperti itu. Yang Tuhan bilang cuma kalau tidak pakai tanda itu tidak bisa membeli, tidak bisa menjual. Ending daripada kesimpulan Tuhan kasih mengerti kepada saya begini. Tuhan tidak pernah bilang ciri-cirinya seperti tadi, tapi yang Tuhan bilang adalah power dari binatang itu. Jadi Tuhan kasih mengerti kepada saya, mengerti baik-baik. Ketika tiba waktunya, sesuatu yang dipaksakan dipasang ke tanganmu, ditaruh di tanganmu, kemudian tidak pakai seperti itu, engkau tidak bisa apa-apa lagi, hakmu mulai dicabut, kebebasanmu tidak ada lagi. So itu dia petanda Tuhan bilang. Saya berani katakan Tuhan bilang, karena sekali lagi malam itu saya tidak sementara baca firman. Saya mau tidur, saya ulang-ulang, tapi seperti dua orang di dalam kamar. Saya tidak tenang, saya pergi ke ruang doa. Saya cuma bisa menyembah, tidak bisa berdoa, saudara. Saya menyembah Tuhan, tolong. Ketika saya di ruang doa, apa yang Tuhan kasih? Sementara saya menyembah, firman yang turun kepada saya, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Selama ini yang saya tahu firman bilang umatku binasa itu, sudah memang firman seperti itu, umatku binasa. Tapi ketika di ruang doa itu Tuhan jelaskan lebih lagi kepada saya, umatku, Tuhan bilang mengerti. Tidak dikatakan dalam firman manusia binasa karena tidak berpengetahuan, tidak. Tapi dia katakan umatku, Tuhan terangkan kepada saya, siapakah umatku kalau bukan Tuhan dan anak-anak. Haleluya. Orang kafir, orang fasik, Tuhan tidak
Jadi saudara, lewat ayat yang Tuhan turunkan, firman sendiri yang memastikan tidak jamin kita jadi anak-anak Tuhan, tidak menjamin kita jadi umat-umat Tuhan. Karena biar kita jadi umat Tuhan, tapi kalau kita tidak mengerti dengan firman Tuhan, karena dia bilang binasa karena tidak berpengetahuan. Jadi kalau orang tidak mengerti apa-apa, tetap biar umat binasa. Makanya lewat khotbah ini saya pesan kepada jemaat, lebih lagi dengan Tuhan. Amin saudara. Lebih lagi mendekat kepada Tuhan, lebih lagi sungguh-sungguh. Jangan sampai kita sudah jadi umat tapi binasa. Jangan sampai, karena ini firman. Saya malam itu jujur saya tidak bisa tidur, karena kalau bilang umat bisa saja saya juga umat. Betul tidak? Saya umat, jemaat umat. Jangan sampai karena kita tidak mengerti saudara, sampai kita binasa. Jangan. Makanya saudara, firman Tuhan bilang berjaga-jaga. Amin. Di dalam Wahyu ini yang perlu saya ingatkan juga, karena Tuhan kasih saya ayat-ayat di dalam Wahyu 13 kita baca tadi. Firman Tuhan katakan yang tidak memakai tanda di tangan kanan. Tapi Tuhan tuntun saya kembali ke Wahyu 14 tadi. Kalau cuma satu ayat itu saja, atau ke Wahyu 14, Wahyu 20 tetap dikatakan tangan kanan, saya akan pesan kepada jemaat, jaga baik-baik tangan kananmu. Tapi ternyata ketika saya baca Wahyu 14 tadi, di situ cuma dikatakan pada tangan dan dahi, tidak lagi dikatakan tangan kanan. Dan satu ayat yang mendukung ayat ini, Wahyu pasal yang ke-20. Coba kita baca. Ini Wahyu pasal yang ke-20. Wahyu 20, saudara buka semua supaya saudara baca, jangan sampai cuma saya yang menyampaikan. Wahyu 20 ayat yang keempat. Sekali lagi Wahyu 20 ayat yang keempat. 2, 3. Lalu aku melihat tata-tata dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesua dan karena firman Elohim, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. 2 ayat Wahyu 14 tadi dengan Wahyu 20. Cuma di tangan saya sudah selidiki Wahyu 20 dan Wahyu 14. Saya sudah bilang saya tidak akan selidiki kalau malam itu bukan Roh Kudus yang pandu. Karena jujur kita Wahyu ini kalau bukan Tuhan bukan pernah mengerti apa-apa. Jangankan dan jemaat, saya pun mempelai tidak mengerti. Tapi ketika saya buka di terjemahan lain ILT tetap sama. Kalau seandainya 3 ayat ini semuanya sama, cuma pada tangan kanan, saya sebagai mempelai akan pesan kepada saudara, jaga baik-baik tangan kananmu. Tapi 2 ayat ini cuma bilang pada tanganmu. Jadi saudara, mulai sekarang berwaspada. Amin. Mulai sekarang berjaga-jaga. Bicara tangan bukan cuma kiri, sebaliknya bicara tangan bukan cuma kanan. Tangan itu kiri kanan. Betul? Kemarin saya cuma sampai di sini. Meterai kedua, cawan kedua sampai ke terakhir ke-7 itu semua belum genapi. Karena kalau itu digenapi bumi sudah berakhir, itu nanti pasti terjadi. Tapi saudara, ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Kemarin saya cuma khotbah sampai di sini karena memang waktu juga. Tapi yang tidak sempat saya terangkan kemarin itu mengenai dahi. Saya sepertinya saudara berpikir-pikir, karena kan bisa saja orang argumen, Tuhan, kenapa kamu tangan dan di dahi? Biar namanya manusia punya cara berpikir kan. Bisa saja kan bilang kan tangan dan di dahi, mesti cuma di dahi.
Tapi seperti yang saya khotbahkan tadi, dengan didahi tangan dan didahi seperti yang saya khotbahkan tadi, ketika kita sudah jadi anak Tuhan, secara roh kita ini sudah termeterai di dahi kita. Ketika tentang dahi ini malam itu Tuhan buka juga kepada saya. Kemarin saya sempat heran, Tuhan kenapa kita boleh ke stop cuma sampai di sini, kan kita nggak terangkan, padahal itu saya tulis. Tapi saudara, saya tahu kalau hari ini Tuhan ingatkan, berarti memang saya harus tuntaskan. Ketika Tuhan buka tentang dahi, Tuhan langsung ingatkan kepada saya Yeskiel 9. Saya tulis ayatnya. Yeskiel 9 di sana Tuhan perintahkan kepada malaikat, berjalan, taruh meterai, bunuh musnahkan, mulai dari tempat kudus sampai kepada semua orang besar kecil yang tidak ada tanda T di dahi. Tuhan terangkan kepada saya, waktu itu tanda T bukan malaikat ada tulis dan tinta di kepala, tapi T itu bicara meterai alam roh. Kemudian saudara, setelah Tuhan buka juga di dalam Wahyu pasal yang ke-21 atau Wahyu 20, saya maju sedikit. Haleluya. Ya, Wahyu 22 ayat 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Jadi saya bisa katakan, ketika tanda itu harus datang, kalau toh terserah kekuatan dari binatang itu, kalau dia mau pasang juga di dahi itu wewenangnya dia. Tapi yang Tuhan terangkan kepada saya, ini secara roh juga sudah terjadi. Jadi Tuhan bilang kepada saya, otomatis ketika kita sudah jadi anak Tuhan, di dahi kita sudah tertulis nama Bapa, kita sudah termeterai. Justru sebaliknya juga, ketika kita sudah terima tanda itu, secara roh itu juga sudah termeterai di dahi kita. Saudara, apa yang Tuhan terangkan kepada saya malam itu, saya tidak akan kurangkan. Makanya karena kemarin saya tidak sempat, karena mungkin saya pikir waktunya sudah panjang, tapi hari ini saya harus tuntaskan karena Tuhan ingatkan juga tentang dahi ini. Jadi sekali lagi, di dahi bisa jadi secara alam nyata. Sekali lagi, itu otoritasnya binatang itu. Tuhan cuma bilang di tangan dan di dahi. Dia mau pasang di tangan atau di dahi terserah dia. Tapi bicara dahi, Tuhan terangkan kepada saya lebih ke dalam, yaitu berbicara tentang meterai kepemilikan. Amin saudara. Makanya saya bilang tadi, untuk anak-anak Bapak Yahweh dari mempelai sampai jemaat, jaga baik-baik itu meterai yang ada dalam diri kita. Amin. Jaga baik-baik saudara. Tuhan cuma ingatkan kita adalah kekuatan dari binatang itu. Jadi kalau saudara pernah berasumsi seperti saya dulu, pernah berpikir saya dulu nanti kurang tumbuh tuh benda sekecil beras, lebih kecil dari beras di tangan, Tuhan bilang kepada saya, salah. Tuhan tidak pernah bilang dia ciri-ciri. Yang Tuhan bilang cuma tanda pada tangan dan tanda pada dahi. Tapi kekuatannya ini yang harus kita tahu baca. Makanya sekali lagi Tuhan ingatkan kepada saya, ketika segala sesuatu itu tiba, dan ketika kita sudah tidak ada hak sama sekali, dan ketika segala sesuatu harus tunduk kepada otoritasnya dia, kalau tidak tunduk, tidak pakai, kita tidak bisa apa-apa lagi. Tuhan bilang kepada saya, so itu dia tandanya. Jadi makanya di Wahyu 13 ayat terakhir tadi kan, yang penting di sini adalah hikmat. Hikmat supaya orang tahu hitung bilangan dari binatang itu. Bilangannya adalah 666. Saya percaya sampai di sini saudara mengerti. Amin saudara. Jadi saya hari ini jujur, saya lega. Kenapa saya lega? Saya sudah sampaikan apa yang menjadi tuntutan Tuhan. Jujur kalau saya menyaksikan, selama pengalaman saya berkhotbah bertahun-tahun, saya tidak seperti dikejar-kejar, dituntut seperti yang kali ini. Bayangkan saudara, dari Selasa malam pengalaman itu, Ibu Linda bilang kepada saya, Ibu Lydia berpengalaman sama dengan kita pernah alami waktu sebelum kita mau dibaptis. Ibu Linda dan kita dalam kamar itu seperti ada dua orang. Ada yang tuntun
sampaikan 2 kali ini, saya sudah lega. Lega sekali saya. Saya tidak ada tanggung jawab lagi ke Tuhan untuk penyampaian untuk hal ini. Jadi ini kembali ke kita masing-masing. Yang pasti Bapak Yahweh mengasihi saya dan saudara. Amin. Bapak Yahweh mengasihi kita semua. Kalau Bapak Yahweh yang mengasihi, paling gereja ini cuma khotbah berkat terus. Menjamin tuh lahiriah. Tapi karena Bapak Yahweh kasihi, ketika salah ditemplat, ketika bikin dosa selalu diajar. Dan saya mau pesan, kemarin saya sudah pesan untuk jemaat mempelai, jangan takut. Itu firman, bukan saya bilang. Jangan takut. Yang penting kita setia. Tanggung jawab kita, hidup kita ini ada dalam tanggung jawab Bapak Yahweh. Saya sudah jelaskan kemarin, ini pun Tuhan terangkan malam itu. Saya sudah tahu persis ceritanya. Tapi malam itu Tuhan bilang buka ulang tentang Nuh. Setelah saya buka malam itu, saya temukan di sana Nuh masuk Batra 600 tahun umurnya. Nuh keluar dari Batra 601 tahun. Berarti Nuh dalam Batra berapa lama? 1 tahun. Air bah turun 40 hari 40 malam. Kapal terapung apung di atas air sekian bulan. Catatan firman Tuhan sampai kering betul. Nuh nanti keluar dari Batra itu 1 tahun. Tuhan bilang kepada saya malam itu, ingat aku bukan cuma selamatkan Nuh. Kalau aku cuma selamatkan, aku tidak pelihara, Nuh bisa luput dari bencana air bah. Tapi Nuh pasti mati lapar dalam kapal. Itu yang Tuhan terangkan. Nuh bisa saja mati lapar. Kalau bukan mati lapar, Nuh bisa mati karena virus. Kenapa virus? Karena Nuh bukan cuma dengan keluarga, tapi sekian banyak binatang, hewan-hewan ada dalam kapal. Saudara coba pakai logika 1 tahun, semua kotoran binatang ada dalam kapal itu. Selama ini saya tidak pernah pikir sampai di situ. Tapi malam itu Tuhan buka kita ke otak ini mengerti baik-baik. Jadi saya mau katakan, Tuhan itu bukan cuma selamatkan kita, tapi Dia pelihara. Haleluya. Saya pernah uji coba. Dulu Nuh makan buah. Saya pernah taruh buah apel dalam kulkas. Jangankan 1 bulan, 1 minggu saja fororo. Betul toh ibu-ibu yang pernah taruh buah? Kering. Jadi jangan dulu 1 tahun, 40 hari itu so pasti Nuh ketersediaan buah itu busuk. Ketika Tuhan ingatkan saya tentang Nuh, Tuhan ingatkan juga Wahyu 12. Tuhan bilang perempuan gereja itu bukan cuma dikasih lari dari naga, dari iblis. Kalau Tuhan cuma kasih lari dari naga, Tuhan cuma selamatkan. Tapi ayat itu katakan Tuhan pelihara dia selama 3,5 tahun. 2 cerita ini saja cukup meyakinkan saya dan saudara bahwa Bapak Yahweh itu punya banyak cara memelihara kita. Dia bukan cuma selamatkan kita, tapi Dia pelihara. Masa 3,5 tahun itu masa kesukaran. Tapi Tuhan bilang di sana perempuan itu dipelihara. Tidak perlu kita tanya Tuhan, kira-kira kau sakit boleh ini, sakit boleh itu. Kita mau makan apa Tuhan? Itu urusan Tuhan, bukan urusanmu dan urusanku. Sedangkan 3,5 tahun masa kelaparan sama dia, Tuhan pakai burung gagak. Pakai logika saudara. Elia di tepi sungai, burung gagak ada ambil roti di mana saudara? Ini coba kita pikir pakai logika. Taruh seandainya sungai itu dekat dari tempat-tempat tinggal orang. Yang namanya dalam rumah makanan itu orang pasti tutup. Apalagi ketika lihat burung gagak masuk, lihat burung gagak ambil tuh makanan, kok orang kasih dia? Kan tidak mungkin logikanya, burung masih di depan pintu, pasti orang usir. Saya tanya kepada saudara, dari mana roti yang burung ada bawa?
kalau bukan dari Bapa Yahweh. Amin. Mana saja dari surga turun langsung. Jangan saudara bilang, Ibu Lydia itu kan dulu, itu mujizat itu dulu Ibu Lydia. Saya mau sadarkan hatimu dan pikiranmu. Baca firman baik-baik. Firman Tuhan ini tidak ada yang tahun lalu ada tulis. Semua sudah ribuan tahun lalu. Jadi kalau saudara berargumen itu mujizat dulu, untuk apa saudara masuk gereja sampai sekarang? Bukankah kita masuk ibadah sampai sekarang karena meyakini bahwa firman ini tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya? Bukankah kita yakin Bapa Yahweh tetap sama, mujizatnya tetap sama? Jadi jangan ada hapus baik-baik dari pikiran. Kalau sempat ragu, Tuhan itu kan Nuh bukan kita, itu kan Elia bukan kita. Halo, Nuh dan Elia manusia biasa sama seperti saya dan saudara. Haleluya. Ada lagi canda di Sarfat. Tuhan bilang masa kelaparan 3 tahun setelah masa Elia, buli minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung dalam tempayan tidak habis, sampai masa Tuhan turunkan hujan. Saya mau katakan, kalau memang sudah tiba waktunya, Tuhan bisa tolong orang dengan cara Nuh. Tuhan bisa tolong orang dengan cara Elia. Tuhan bisa tolong orang dengan cara bangsa Israel di padang gurun. Bapak Yahweh bisa tolong orang seperti janda di Sarfat. Saya terlalu beriman, apa yang ada pada kita tidak akan habis dengan cara Tuhan. Yang penting di sini mampu atau tidak beriman, itu masalahnya. Dan saya mau ingatkan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kemarin saya sudah bilang, oke, Tuhan kita beriman. Kalau Tuhan pelihara, kita juga Tuhan pelihara. Periksa hidupmu. Apakah perbuatanmu sudah seperti Nuh? Biar lihat orang beriman, Tuhan kita klaim, Tuhan pemujizat tidak ada jadi ada, waktu kelakuan mau bertobat, bersinah jalan terus, sirih hati jalan terus, tak sombong kecil tak pera besar, tukang meraju, persekutuan dengan botol-botol masih berjalan. Kemarin saya singgung semua, sampai dengan kereta api masih jalan terus, semua perkara dosa masih ada. Jangan beriman, Tuhan tidak akan bikin apa-apa. Tapi ketika kita hidup sesuai standar kebenaran, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Makanya saya nasihati ke jemaat, mulai sekarang biar orang sibuk bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau boleh orang berkekurangan-kekurangan yang orang tidak mampu, mulai sekarang berdoa. Jangan cuma berdoa, Tuhan kita minta damai sejahtera, Tuhan berkati kita berusaha, Tuhan berkati kita berpekerjaan. Jangan cuma berdoa itu, berdoa Tuhan buat kita bertobat sungguh-sungguh, supaya ketika masa itu tiba, begitu orang beriman itu Tuhan buat. Sekali lagi saya ingatkan jemaat, iman, tapi kalau Tuhan tidak bertobat tetap nol besar. Iman tanpa perbuatan mati. Itu firman, bukan saya yang bilang. Amin. Halo. Masih ada sukacita. Jadi iman juga ada kriteria, bukan asal-asal. Oh, pokoknya aman orang, pokoknya klaim semua kejadian sampai wahyu. Marah Tuhan lihat kemarin lu kesiangnya dapat sayang jongana. Mana betul dong, mana pemuluh beriman atau mana kelakuan bikin pasti. Tapi tidak ada di sini. Saya percaya yang sontong kecil tak pernah besar soalnya ada di sini. Kita cuma berapa tuh, haleluya. Amin. Yang simpang-simpang orang besar soalnya ada di sini. Kalau boleh dipanggil lebih keras lagi. Yang tukang meraju soalnya ada di sini. Yang timbul tenggelam soalnya ada di sini. Saya bilang kemarin, Mbak Iman, mau datang ibadah nanti suka-sukanya, mau berdoa juga nanti suka-sukanya. Haleluya. Iman bicara ketaatan dan kesetiaan.
kesetiaan yang jadi penentuan. Makanya saya ulangi lagi khotbah Pak Gembala minggu lalu, jangan cari Tuhan datang ibadah karena supaya makan minummu diberkati. Jangan datang ibadah supaya usahamu, kerjamu diberkati. Jangan. Karena ketika engkau cari Tuhan, cari ibadah cuma sebatas itu, ketika masa tantangan itu tiba, engkau pasti tidak bisa menolak tanda itu. Karena kalau fokusmu cuma pada perkara lahiriah. Tapi kalau fokusmu datang ibadah karena cinta Tuhan, ketika pun disodorkan tanda itu, saudara akan mampu menolaknya. Percaya atau tidak, akan datang masanya jabatanmu akan mengalami tantangan besar, usahamu akan mengalami tantangan besar, pekerjaanmu, apa yang ada padamu, privasimu akan mengalami tantangan besar. Engkau akan diperhadapkan dengan pilihan, pilih mana. Tapi kalau saudara berakar dengan firman hari ini, saudara pasti akan dapat mengaminkan. Taruh biar saudara kerja, taruh biar saudara usaha, taruh biar segala macam kesusahan datang. Nuh mengalami pemeliharaan Tuhan, Elia mengalaminya, kita pun pasti mengalaminya. Nah, perlu pikir dengan cara apa? Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita sekarang, mari bersetia. Amin. Coba bilang kiri kanan, urus baik-baik untuk diri supaya setia. Supaya kau pegang pada tadi semua mata harga pakitan dan ada tuh harga kiri kanan. Urus baik-baik orang pediri supaya tetap setia. Haleluya. Saya percaya saudara mengerti sampai di sini. Amin. Jadi mulai sekarang tiap pagi ingat, oh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dunia mau tamu balik, kita sama dengan Elia. Dunia mau tamu balik, kita sama dengan Nuh. Kalau jangan Sarfat yang bukan orang Israel saja Tuhan pelihara, apalagi saya yang berharga. Amin. Jadi kalau di rumah, kalau suami mulai jaga lemah, jaga keriput-keriput itu kening semua jadi satu, kau raja kesana, Pak, itu Nuh dan santai saja. Atau mama semula lupa, kamu kontrak ekonomi, kamu kontrak ini, aduh kamu semua gini korek ke sana, Ma, itu Elia dan haleluya. Ada sukacita dan serah imanmu. Kalau engkau beriman, pasti terjadi. Jangankan soal makan minum, Sadrak, Mesak, Abednego beriman saja. So di dalam hati tetap hidup. Daniel punya iman saja, sudah di dalam gua singa tetap hidup. Jadi kalau cuma soal makan minum terlalu gampang, kasihan sayang. Haleluya. Terlalu gampang. Saya bisa katakan ini pikirannya saya, tapi Tuhan bisa kerja. Berapa lama kok kalau memang sudah bisa apa-apa Tuhan jamat orang pepuru kau lapar-lapar. Saya tanya mustahil? Tidak, kalau Bapak Yahweh yang berdakwah. Ini pikir pendek saja, makanya perlu iman saudara. Sekali lagi jangan bilang itu dulu, jangan. Kalau dulu stop masuk gereja. Karena sekali lagi Alkitab tidak ada yang tulis tahun 2020 atau 2021. Semua ribuan tahun yang lalu. Tapi karena kita beriman, makanya kita hidup sampai sekarang. Kalau kita tidak mengimani kitab suci, sudah sama saja di orang dunia. Bikin apa bersuar-suar datang ke sini. Haleluya. Jadi puji Tuhan, saya percaya hari ini saudara diberkati. Saya yang menyampaikan diberkati, saudara yang mendengar pun semua diberkati oleh Bapak Yahweh. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Bapak Yahweh dahsyat, luar biasa. Balaimu ini sudah menyatakan apa yang menjadi maksudmu. Bapak Yahweh, selanjutnya Roh Kudus yang ingatkan di hati dan pikiran dari semua kami, baik aku yang menyampaikan, semua yang mendengar. Ingatkan terus di pikiran dan hati kami, supaya kami tidak jadi umat yang bodoh,
Kami tidak jadi umat yang dibinasakan, tapi kami jadi umat yang bijaksana. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami akan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkati penyembahan kami demi nama Tuhan Yesus Masihi. Haleluya, haleluya. Amin.